adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 7 Maret 2024. Hari biasa pekan ketiga Prapaskah dan hari fakultatif Santa Felicitas dan Perpetua. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Kudus, semoga dalam masa Prapaskah ini kami semakin tekun dan setia mendengarkan suara-Mu dan menempuh jalan yang telah Kau tunjukkan. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Ada seorang pastor bernama Pater Gabriel Amorth yang mendapatkan karunia untuk eksorsis setelah dia berusia 32 tahun dan selama 30 tahun dia hidup sebagai seorang eksorsis yang ditunjuk oleh Paus. Berapa banyak pengusiran setan yang sudah dilakukan selama 30 tahun sebagai seorang eksorsis. Dalam bukunya dia menulis sekitar 160.000 pengusiran setan. Maka kemudian apa yang ditulis dalam bukunya itu menjadi sebuah inspirasi untuk sebuah film yang diperankan oleh Russell Crowe. Lalu siapakah Gabriel ini? Gabriel lahir di sebuah kota bernama Modena. Mungkin kita ingat ada beberapa
peralatan rumah tangga, mulai dengan kompor dan sebagainya, itu mereknya Modena. Disitulah beliau dilahirkan. Kira-kira 400 km sebelah utara dari Roma. Dia ketika masih kecil, ibunya luar biasa tiap hari membawanya ke gereja. Tetapi dia tidak pernah repot, dia keliling. Lama-lama orang tahu, loh dia kok suka ngomong sendiri. Melihat. Ya. Rupanya pengalaman Padre Pio juga dialami oleh dirinya. Maka kalau memang mau tahu tentang peristiwa itu, coba nonton film The Pope's Exorcist. Ya, yang dibintangi oleh Russell Crowe. Gabriel Amorth lahir pada tahun 1 Mei 1925. Dia seorang pejuang perang dunia kedua melawan Nazi Jerman. Ia lulus jurusan hukum dan jurnalistik. Dia sudah bekerja. Dan dia juga menjadi anggota Partai Kristen Demokrat. Namun kemudian Tuhan memanggil dengan caranya dan ia menjadi seorang imam. Dia menjadi pastor pada tahun 1954. Sesudah 32 tahun barulah dia ditunjuk menjadi seorang pengusir setan. Nah, bagaimana peranannya? Dia biasa mengadakan pengusiran setan ketika dia menjadi pastor paroki. Dan itu tersiar kabar. Ya. Maka lalu dia memberikan tanda-tanda kerasukan. Bagaimana tanda-tanda kerasukan? Tanda-tanda kerasukan itu misalnya dia nggak berani pegang Injil, takut sama salib, takut sama rosario. Kalau berdoa dia tidak mau, pokoknya aneh-aneh. Dan dia pernah punya pengalaman, dia mengusir setan dari seorang anak. Apa yang terjadi dengan matanya? Matanya bisa berputar-putar seperti bola dunia. Dan cukup lama, berapa tahun. Datang lagi. Sama seperti kalau kita nonton film The Conjuring. Itu pun sama ya, pengalaman kegelapan itu bertahun-tahun. Maka saudara-saudara terkasih, hari ini kita mendengar dari Injil tentang pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus. Menurut Pater Amorth ini, setan kalau mendengarkan lagu rohani, doa Bapa Kami Salam Maria, takut. Jadi dengan sosok Maria dia takut. Apalagi dengan Yesus. Maka janganlah heran kalau Yesus pada saat masih hidup sebagai seorang anak manusia di Galilea, setan berterbirit-birit. Setan coba melawan dengan kata-kata, dengan umpatan dan sebagainya. Tapi lalu kalah, KO. Ya. Karena memang itu sumber kekuatan dari seorang eksorsis. Maka seorang imam yang tidak memegang Kristus, dia KO. Tetapi memegang Kristus, dia punya senjata. Sama seperti kita sebagai keluarga di rumah. Kalau kita mempunyai kekuatan memegang Kristus, membawa Kristus kemana-mana di dalam hati kita, maka kita akan selalu aman, nyaman, dan tenang. Kenapa? Kita bersama pengusir-pengusir roh kegelapan. Dan roh-roh kegelapan yang harus kita buang adalah roh-roh kejahatan diri kita sendiri yang disebut dengan 7 dosa. Iri hati, sombong, dengki, serakah, ya, nyinyir, selalu tidak pernah puas, malas, ya, pemabuk, dan sebagainya. Itulah yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita, dan kita selalu memegang Kristus dan membaca kitab suci, Injil yang merupakan kekuatan dalam kehidupan kita bersama dengan santapan rohani melalui Ekaristi. Selamat pagi, Tuhan memberkati.